Pilkada di tengah pandemi. Sebelum saya bicarakan nanti soal berita bohong yang pasti akan banyak terjadi. Saya bicara soal politik adalah kehadiran. Ketika bicara soal kampanye, mungkin di kota-kota bisa. Tapi ketika bicara kemudian di desa, di kabupaten, tanpa kehadiran rasanya nggak mungkin, Pak Menteri. Ya, kita melihat Indonesia ini, Mas Aiman, itu harus dengan kacamata dalam helikopter view yang cukup. Ya, kalau makin tinggi kita melihat Indonesia, kita melihat seluruhnya itu spesifik. Pada saat pemilu yang dibutuhkan kehadiran fisik, kampanye dan seterusnya dulu, ya, kan juga sudah diusahakan melalui aturan. Apa aturannya? Mobilisasi massa dikurangi. Tetapi transmisi visi dan program perlu lebih banyak. Karenanya menggunakan waktu itu media televisi dan lain sebagainya dengan mengurangi penggerahan massa. Jadi datang kampanye boleh. massal itu prinsipnya sudah dimulai dari dulu. Datang tetap boleh di masa pandemi ini. Dulu ya, ini saya ngomong yang dulu. Oke. Lalu prinsip di mana beralih dari penggerahan massa ke kualitas transmisi informasi kampanye visi dan misi, ya itu dilakukan percepatan pada saat COVID-19, ya. Nah, dengan adanya COVID-19, ya cepat aja kita beralih, nggak perlu penggerahan massa secara fisik. Yang lebih bagus apa? Transmisi gagasan kepada masyarakat, ya. Bahwa dulu penggerahan massa pun ya itu tidak seluruh masyarakat Meskipun hadir. secara Ya. praktek agak sulit kemudian untuk dibayangkan karena ketika satu calon langsung turun ke masyarakat, maka calon yang satu kan nggak akan tinggal diam, Pak Menteri. Pasti dia juga akan ikut dan mungkin lebih banyak intensitasnya dari calon yang lain. Makanya ya kalau dulu saja yang secara fisik calon pergi ke kampung-kampung bertemu dengan masyarakat, sekarang lebih memudahkan. Ya, calon pergi ke kampung-kampung melalui kehadiran virtual. Kan lebih memudahkan calon. Dan yang terjadi ketika bicara soal pilkada belum ditetapkan sebagai calon saja sudah keliling-keliling sekarang. Ya bagus dong. Berarti masyarakat mendapat masukan dan informasi yang lebih banyak. Potensinya ketika ada 270 lebih pilkada, artinya berapa calon nanti akan berkeliling? Apakah kemudian tidak akan menimbulkan wabah baru? Kalau itu, oh jangan, ini dia. Makanya protokol kesehatan harus penting ya. 270 pilkada ya, secara fisik maupun secara virtual jumlahnya tetap sama itu. Ya. Tetapi pada saat secara virtual mobilisasi dan pergerakan harus tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Tentu KPU mengatur, saya tidak bisa mencampuri ya KPU di dalam keputusan-keputusan KPU bagaimana menata kelola kampanye. Ya, mungkin saja ada kampanye secara fisik yang sangat dibatasi ya. Tetapi kalau bagi partai politik dan bagi calon yang sekarang justru momentumnya memanfaatkan ruang digital. Memanfaatkan telekomunikasi yang harusnya lebih efektif karena itu memudahkan dan sangat efektif ya. Belum apa-apa aja kan tinggal keluar kita pendapat kita disampaikan pada masyarakat, jalan. Ekonomi bahkan melalui WA Group bisa kita berjualan ya. Berjualan ekonomi, pakaian atau produk-produk dan jasa ya. Kalau ini berjualan gagasan. Menyampaikan gagasan kita. Dan saya kira ya transformasi digital kita salah satu di bidang politik adalah demokrasi kita dengan memanfaatkan ruang digital secara cerdas. Meskipun dalam prakteknya nanti mungkin agak sulit dibayangkan, tapi nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, kalau praktek tentu tidak semudah yang saya katakan. Ya. Tapi ya tidak melaksanakannya lebih merugikan kita dari sisi demokrasi. Baik, dan untuk kemudian menjadi komitmen dari kita semua termasuk juga wasit KPU dalam hal ini dan juga pengarah dalam artian bahwa pengingatnya eksekutif. Saya ingin tanya terakhir Pak Menteri, kalau bicara soal pilkada, pemilu apapun itu terkait dengan pesta demokrasi, tidak terlepas dari media sosial yang berisi banyak sekali berita bohong atau hoax. Ada ribuan ketika kita bicara ini sebelum diarahkan ke media sosial. Nah sekarang diarahkan ke virtual atau media sosial atau digital. Tentu ini luar biasa. Antisipasi apa yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghalau hal-hal seperti ini? Karena kita bicara soal kepastian hukum, kita bicara soal
minimalisir konflik dan lain sebagainya. Karena bukan tidak mungkin dari berita bohong itu muncul konflik. Ya itu dia Mas Aiman ya. Hoax, disinformasi, hate speech ya, di dalam bidang politik. Ya, pada saat COVID virtual maupun secara fisik dia sudah terjadi dari dulu. Ya, kita punya pengalaman sendiri. Itu tantangan. Itu tantangan bukan saja politik, bahkan di hal-hal yang lain ya. Termasuk di perekonomian juga terjadi jual barang yang enggak tepat ya, kita tahu semuanya itu. Nah, sekarang tantangannya ini apa? Ya. Pada saat kita menggunakan ruang digital untuk melaksanakan hak daulat masyarakat, yaitu demokrasi dan hak memilih sebagai pemimpinnya, maka kita betul-betul harus menjaga agar pemanfaatan ruang digital kita itu digunakan secara cerdas. Ya. Kominfo pasti melakukan sosialisasi tidak saja kepada pilkada, tetapi bagaimana pemanfaatan ruang digital dalam konteks transformasi digital yang sehat. Ya. Nah, dalam konteks demokrasi yang sehat sama juga. Bagaimana demokrasi yang sehat, yang mempunyai kualitas dengan memanfaatkan secara cerdas ruang digital. Cerdas itu artinya apa? Ya, informasinya harus benar. Tidak saja benar, harus baik. Tidak saja benar dan baik, ya, harus bermanfaat. 3 syarat itu yang akan membuat ruang digital kita sehat. Tapi apabila kita salah memanfaatkan ruang digital, ya, maka bukan maslahat, ya, mudarat yang kita peroleh dari transformasi digital. Dan ini tantangan kita. Kominfo bersama penyelenggara pemilu dalam hal ini ya KPU, Bawaslu, DKPP, peserta pemilu, partai politik, para calon ya, itu semuanya pemerintah ya akan mengambil perannya bagaimana melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar kampanye dan keseluruhan proses pemilihan kepala daerah nanti ya, dengan menggunakan ruang digital yang sehat. Dari sisi hukum, di pilkada atau di kegiatan apapun juga sudah ada undang-undang ITE. Sudah ada undang-undang ketentuan hukum pidana yang mengatur memanfaatkan ruang digital dan infrastruktur TIK. Ya, di undang-undang telekomunikasi sudah diatur. Undang-undang itu untuk mengingatkan masyarakat ya agar jangan berbuat salah dan kalau berbuat salah diberikan sanksi. Nah, sanksinya pun sanksi pidana dan sanksi denda. Ya, bayar gitu. Nah, tetapi itu terakhir. Yang pertama adalah apa? Diseminasi dan edukasi. Nah, ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Kominfo melalui berbagai gerakan literasi digital ya mengajak masyarakat untuk menggunakan digital kita secara cerdas. Bersama-sama dengan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, kita juga lakukan edukasi masyarakat supaya menggunakan ruang digital kita dengan cerdas. Jika itu ya dilanggar, memproduksi hoax, menyebarkan hoax akan kena sanksi hukum sesuai undang-undang pidana, undang-undang ITE dan undang-undang telekomunikasi. Lebih dari itu penegakan hukum ya. Pilkada atau lainnya ya menyebarkan hoax, ada penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polri sebagai contoh ya, ada ribuan sebaran isu hoax terkait COVID yang di take down oleh Kominfo melalui platform digital. Ya. Tapi di saat yang sama, ya, tetapi di saat yang sama penegakan hukum dilakukan oleh kepolisian RI, Bareskrim. Ya, apa itu? Menetapkan 104 orang sebagai tersangka. Itu di COVID. Nah, di pilkada di mana konsep post-truth ya fire hose of the falsehood, meyakinkan barang salah tapi disampaikan terus-menerus bisa menjadi benar digunakan di dalam ruang digital kita, maka nanti akan dapat banyak tersangka yang melanggar aturan-aturan pilkada di ruang digital dan itu pidana. Meskipun penegakan hukum adalah ultimum remedium, upaya terakhir. Dalam hal ini bukan ultimum remedium. Ini jelas diatur oleh undang-undang. Jadi siapapun akan dikenakan. Hanya
Ya hanya tentu karena ini dalam proses tahapan kita masuk transformasi ke ruang digital, demokrasi yang masih berkembang, ya pemerintah, Kominfo dan Polri melakukan tahapan diseminasi informasi, edukasi terlebih dahulu. Tetapi dari sisi pelanggaran hukumnya, ya itu bukan ultimum remedium, itu Langsung. langgar hukum. Jadi saya simpulkan, artinya kalau dilakukan pencegahan, dilakukan informasi terkait dengan tadi Kalau intimidasi. toleransi sudah diberikan, masih juga penegakan hukum. Terima kasih. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny Gerald Plate. Terima kasih atas informasinya terkait dengan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi 2020 yang penuh tantangan. Sukses. Tapi harus sukses. Perlu Ya. tantangan tapi harus sukses. Harus Tingkatkan sukses. kualitas demokrasi kita. Benar, baik, dan manfaat. Itu yang kemudian disampaikan. Terima kasih Pak Johnny, terima kasih Pak Menteri. Selamat malam. Saudara, ini adalah